Untuk membahas lebih dalam terkait isi ceramah yang seakan melegalkan KDRT, sudah bersama kami psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Cassandra. Meskipun saat ini Oki sudah meminta maaf, tapi tanggapan Mbak Cassandra mengenai isi ceramah ini seperti apa, Mbak? Ya, sebenarnya kan memang harus betul-betul didengarkan secara utuh ya dari depan sampai belakang. Tapi tentu saja setiap orang dengan adanya teknologi informasi seperti sekarang ini betul-betul harus sangat berhati-hati dengan setiap kata, ucapan, dan tindak laku yang memang bersangat berpotensi untuk ditangkap lalu kemudian disebarkan kemana-mana. Nah, kalau dari kata-katanya, terus terang memang saya juga sudah mendengarkan gitu. Memang sangat mudah untuk menyimpulkan begitu ya, karena dasarnya mungkin tujuannya baik, tapi caranya ada beberapa hal yang mungkin kalau perlu harus ada pembuktian juga nih dalam hal ini ya, artinya pendapat saya mungkin juga berbeda lagi dengan pendapat psikolog yang lain, tapi tentu saja pendapat-pendapat ini kan harus dikumpulkan. Tapi yang jelas dengan adanya banyak orang-orang yang sudah menilai seperti ini, saya rasa berarti pendapat ini tidak sendiri, berarti sudah cukup objektif ya, jadi bukan pendapat subjektif. Memang ada beberapa kata-kata yang mudah sekali diterjemahkan sebagai satu tidak berpihak kepada perempuan, terutama ketika menyatakan perempuan lebay misalnya, ya. Jadi seolah-olah artinya sudah menyudutkan begitu. Nah, kemudian bahwa pada situasi memang ternyata ada juga kasus yang mungkin situasinya mungkin bukan kekerasan tapi sudah dianggap kekerasan karena para istri menilai itu sebagai kekerasan, memang itu juga ada fenomenanya gitu ya. Tapi ini yang memang akhirnya sangat sulit ya. Ada alasannya mengapa setiap orang yang berbicara di depan publik itu tentu diharapkan memang punya kompetensi yang jelas, satu, terlatih, dua, tentu saja agar jangan sampai terjebak. Kadang-kadang yang sering juga misalnya ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian ternyata jawaban itu direkam gitu ya, lalu tentu saja lalu kemudian terjadi viralisasi seperti ini sehingga akhirnya mungkin apa yang tadinya disampaikan dan memang juga mungkin tidak sepenuhnya tepat, Baik, akhirnya jadi berlarut-larut. baik. Tapi apa sih Mbak Cassandra yang membuat mungkin umumnya KDRT yang dialami istri-istri ini sebagian besar di Indonesia, istri-istri ini malah memilih diam, tidak melaporkan entah ke keluarga ataupun ke polisi. Apakah memang patriarki di Indonesia masih segitu kentalnya, Mbak? Baik, ya. Pada dasarnya sekali lagi kembali lagi tentu yang nomor satu harus ditekankan termasuk saya di sini adalah kita seharusnya tidak melegalkan kekerasan. Itu nomor satu ya. Kenapa? Karena ketika kita melegalkan kekerasan, kita memaklumi sebuah kekerasan dan menormalkan itu yang justru akhirnya mengakibatkan kekerasan bisa terjadi terus-menerus, begitu ya. Nah, ini akan menjawab pertanyaan, mengapa para korban itu cenderung diam? Karena ternyata ketika mereka sudah mulai berusaha pun, lalu kemudian muncul usaha-usaha satu, menihilkan itu, meminimalkan itu, tidak menerima itu, atau menyerang kembali, menyalahkan, reviktimisasi terhadap korban, jadi korban yang sudah menjadi korban dijadikan korban kembali. Nah, lalu persoalannya kembali lagi apa kaitannya dengan budaya? Memang banyak sekali yang ada kaitannya dengan standar nilai. Nah, standar nilai inilah yang kemudian menjadi sangat sulit karena akhirnya apa yang dialami lalu kemudian diletakkan kepada standar nilai yang berbeda ini dan akhirnya kemudian dianggap itu bukan kekerasan. Contoh yang paling sangat terlihat di sini adalah contoh misalnya ketika ada kata-kata bahwa suami atau laki-laki boleh memukul perempuan dalam konteks tertentu begitu ya. Tetapi konteks tertentu ini seringkali tidak dibahas gitu Baik. kan. Tapi sekali lagi bahwa pendapat dari pihak laki-laki karena sekali lagi ketika korban tidak diterima atau dinihilkan atau dikecilkan itulah yang akhirnya membuat para perempuan ini tidak berani lagi bersuara gitu ya. Dan tentu saja kita perlu standar nilai yang setara. Ini alasannya mengapa ada upaya untuk selalu menyampaikan sebuah kebijakan atau mensosialisasikan undang-undang dan tentu saja hak dari para istri di dalam ikatan perkawinan. Baik, dan mungkin salah satu alasan para istri ini tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga karena KDRT ini dinilai aib yang ujungnya mungkin pernikahan akan dicap gagal oleh warga sekitar. Bolehkah alasan ini dilakukan
sehingga menutupi KADRT tadi, Mbak Cassandra? Ya, sekali lagi ya, artinya bahwa dalam kasus kekerasan itu banyak aspek yang terlibat ya, mulai dari ada pelakunya yang merasa boleh melakukan kekerasan, karena kekerasan itu kan terjadi ketika ada kekuatan yang tidak seimbang. Nah, yang satu itu sudah merasa lebih kuat ketika dilindungi oleh standar nilai yang tadi berbeda ya, bahwa tadi Anda menyebutkan soal budaya patriarkal. Betul, salah satunya ketika kita bicara budaya patriarkal, kita bicara standar nilai. Nah, lalu kemudian adanya ketentuan-ketentuan yang mungkin tidak seimbang gitu ya, karena ada ketidakseimbangan relasi itu tadi. Jadi yang ini boleh, yang sana nggak boleh gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah budaya ya, budaya, lalu kemudian juga masyarakat, bagaimana masyarakat menyikapi, tapi sekali lagi adalah bahwa sebenarnya kita juga harus melihat secara luas ya, ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, yang menjadi korban itu bukan hanya perempuan saja, seringkali yang terjadi juga adalah korban tidak langsung, yaitu anak. Nah, ini menjadi sangat penting karena akhirnya nanti masyarakat kita di masa depan akan jadi bermasalah dengan ini gitu ya. Baik. Dengan adanya kekerasan di dalam rumah tangga, terutama yang tidak dilaporkan, itu akan mengakibatkan gangguan-gangguan psikologis yang tidak terselesaikan dan bukan tidak mungkin terjadi berlarut-larut, bahkan menimbulkan trauma, dan itu akan sampai memberikan dampak yang panjang. Baik. Nah, Mbak Cassandra, apa yang harus dilakukan warga agar KDRT ini tidak terjadi? Apakah memang pendidikan pranikah ini perlu dilakukan semua orang, atau mungkin bahkan sejak SMA atau SMP perlu adanya pendidikan mengenai kekerasan ini, Mbak, disosialisasikan kepada warga? Baik, kalau menurut saya yang paling penting tadi adalah penentuan dari standar nilai. Jadi ada yang mulai dari penegakan hukumnya, jadi hukumnya juga jelas, juga semakin diperjelas juga untuk di masyarakat. Jadi jangan sampai ada nilai-nilai bahwa yang ini boleh, yang itu boleh, yang ini artinya ini, yang ini artinya itu, juga harus diperjelas ya. Jadi dalam kesempatan kali ini tentu kita juga perlu adanya pihak-pihak yang memberikan dukungan ya, terutama untuk memperjelas tentang standar nilai tersebut ya, baik standar nilai, standar hukum, standar moral dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa masyarakat kita pun harus mendukung ya. Karena sekali lagi ketika masyarakat kita terbelah, ada yang pendapatnya begini, pendapat begini, kita tidak menyerang orang seharusnya, tetapi kita Baik. mungkin menyerang bahwa bagaimana sebuah praktek itu akhirnya bisa berakibat kepada melanggarkan kekerasan gitu ya. Kemudian yang ketiga, betul sekali harus ada pendidikan. Nah, pendidikan ini bukan hanya di rumah berupa sebuah pendidikan gender, kesetaraan gender, kemudian pendidikan untuk bisa mengenali hak-hak dan lain sebagainya, tetapi juga harus ditunjukkan kepada anak-anak bagaimana ayah dan ibu itu memiliki kekuatan yang seimbang, yang tentu saja berdasarkan kasih sayang ya, bukan karena mendasarkan kekuatan itu tadi. Kemudian dilanjutkan di sekolah, juga dilanjutkan di masyarakat, dan yang paling penting adalah di media, baik media formal maupun media sosial nih gitu. Dan kita berharap bahwa tentu saja ketika kalau ada satu kasus itu tetap harus bisa dikawal, terutama ya, supaya tidak terjadi lagi dan akhirnya kemudian membuat kekerasan ini jadi berlangsung terus-menerus. Baik, baik. KDRT tidak boleh didiamkan, caranya adalah dengan menyetarakan nilai dan juga pendidikan sejak dini sehingga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, dan proses hukum juga harus jelas. Terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Mbak.